Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairina Queen J. Wididana dari kelas 11 IPA 1. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan latihan soal hidrokarbon. Selamat menikmati. Kita akan mengerjakan soal nomor B. Pertama-tama, telah diberikan struktur senyawa. Yang kita lakukan, carilah rantai induk. Nah, di sini kalau kita mulai dari kiri sampai kanan, kita tarik garis lurus. Total karbon yang ada adalah 5. Untuk memilih rantai induk, pilihlah rantai induk atau karbon urutan yang pertama, pilihlah yang mendekati dengan cabang. Nah, dengan ini kita mendapatkan 5 karbon sebagai rantai induk. Nah, saya akan menulisnya kembali. Kemudian cabang-cabangnya. Nah, di sini cabang di karbon ketiga yang di atas ada CH3, CH3 yang bentuknya seperti L. Ini merupakan isopropil. Setelah kita menentukan rantai induk dan cabang-cabang, kita dapat menulis nama senyawa. Diawali dengan cabang-cabang, urutan karbon berapa adanya cabang tersebut, yaitu di 2. Dan karena ada cabang metil 2 kali di urutan kedua karbon, kita menulis 2-nya 2 kali juga. Kemudian 3, kemudian 4, yaitu jika dijumlahkan metil yang ada 4, maka dari itu dinamakan tetrametil. Selanjutnya di urutan ketiga karbon ada isopropil. Kalau kita menulis hal tersebut, dan terakhir setelah menulis cabang-cabangnya, kita menulis jumlah karbon yang ada di rantai induk, yaitu 5 atau pent. Dan karena senyawa ini merupakan rangkap 1, maka terakhirnya alkana, maka pentana. Ya, dengan ini kita mendapatkan nama senyawa dari senyawa tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah jenis karbon berdasarkan ikatannya. Pertama, primer, yang dimana ikatan tersebut hanyalah 1. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Kemudian sekunder, karbon yang memiliki ikatan 2 dengan karbon lain atau memiliki 2 tangan. Jika kita lihat, tidak ada yang sekunder. Kemudian tersier, yang memiliki 3 tangan. Kita bisa melihat ada 1 dan 2. Ada 2. Terakhir, quaterner, di mana ia memiliki ikatan 4. Ada 1 dan 2. Maka dari itu, quaterner jenis karbon dengan ikatan yang quaterner yang jumlahnya 4 ada 2. Selanjutnya nomor D. Hal yang sama, kita akan menentukan rantai induknya. Cara menentukan rantai induk karbon urutan pertama, kita memilih yang dia dekat dengan cabang, dan kedua, dia dekat dengan ikatan rangkap. Maka dari itu, karbon pertama adalah di yang kanan, karena ia dekat dengan rangkap. Kita mendapatkan rantai induknya ada 6 karbon. Selanjutnya, kita akan menentukan cabang untuk menamakan senyawa ini. Di sini ada C2H5. Jika kita jabarkan menjadi CH2, CH3, yaitu adalah etil ketika karbonnya ada 2. Nah, berarti namanya itu 3 etil. Kenapa kita mendahulukan etil yang sebelumnya metil? Karena menulis penamaan senyawa itu juga mendahulukan sesuai abjadnya, yaitu E. Selanjutnya, cabang berikutnya ada di urutan kedua, 3, 4, 5, dan 5 lagi, karena cabang di urutan karbon kelima ada 2. Selanjutnya, jika ditotalkan, metil yang ada 5.
berarti pentametil. Selanjutnya, setelah menuliskan cabang, kita menulis, karena di sini ada rangkap, kita tulis di urutan karbon berapa rangkap itu ada. Nah, di sini ada di 1, maka kita tulis 1, kemudian jumlah rantai induknya, yaitu 6 heksa. Nah, di sini karena ia rangkap 2, maka alkena. Jadi, heksena. Setelah ini kita mencari kembali primer, sekunder, tersier, dan kuartenernya. Itu jumlah jenis karbon berdasarkan ikatannya. Yang primer, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini, walaupun ia ikatan rangkap 2, ia tetap dihitung sebagai satu ikatan. Maka ada 8 ikatan primer. Selanjutnya sekunder, yaitu ada 2. Selanjutnya tersier, ada 1, 2, dan ya, ada 2. Terakhir kuartener, 1 dan 2 juga. Berikutnya nomor E. Di sini kita telah diberikan nama senyawanya, maka kita akan menggambarkan struktur senyawanya. Jika kita melihat jumlah rantai induk senyawa ini adalah heksena, berarti nanti ada 6 karbon, dan di sini belakangnya ena, berarti alkena, ada rangkap 2 di senyawa ini. Kemudian ada dikloro, di yang berarti 2, dan kloro berarti unsur klor. Nah, unsur di luar karbon dan hidrogen penulisannya belakangnya diberikan O, bukan kloro, dari klor. Nah, kita gambarkan dulu karbon di lantai induk ada 6. Kita gambarkan karbonnya. Nanti kita akan mengisinya dengan hidrogen sesuai dengan ikatan karbon tersebut. Setelah itu berikan cabang di kloro di sini di urutan karbon kedua dan 3. Nah, berarti kloro yang kita punya ada 2, makanya namanya di kloro. Setelah itu kita isilah dengan hidrogen. Dan untuk rangkap 2-nya ada di urutan ketiga. Kita akan menaruhnya di dekat urutan ketiga. Nah, setelah itu kita tentukan ikatan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Pertama primer ada 1, 2. Ya. Kenapa klor di sini tidak termasuk? Karena ini ikatan karbon dengan karbon lain, bukan unsur lain. Maka primernya ada 2. Kemudian sekunder ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini sampai sini merupakan sekunder. Dan tersier, untuk tersier dan kuartener tidak ada. Maka dari itu 0. Selanjutnya nomor A. Di sini saya telah menulis nama senyawa yang saya ingin buat, yaitu 2,3,4 trimetil 2 heptena. Ingat, di nama senyawa di awalnya merupakan cabang dan akhirnya merupakan jumlah rantai induk, jumlah karbon di rantai induk, dan di akhirnya merupakan jenis rangkapnya. Di sini karena alkena berarti adanya rangkap 2. Nah, kita tulis, kita awali gambar dengan menggambarkan rantai induknya. Nah, heptena berarti ada 7 karbon yang ada. Kita gambarkan 7 karbon. Untuk bentuknya memang bebas, tidak selalu lurus seperti pada soal sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah menggambarkan rantai induk, kita gambarkan cabangnya yang ada. Di sini ada di karbon urutan 2, 3, dan 4, yaitu metil, berarti CH3. Nah, jika kita hitung cabang yang ada, metilnya ada 3, maka namanya trimetil. Terakhir, rangkap 2.
rangkap 2 di sini ada di urutan kedua karbon. Berarti kita masukkan ke dekat karbon kedua, dan kita telah menggambarkan senyawa tersebut. Sekarang kita tentukan primer, sekunder, tersier, dan kuartanalnya. Primernya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya sekunder. Ada 1, 2. Kemudian tersier. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Dan terakhir tidak adanya kuartanal atau karbon dengan ikatan dengan 4 ikatan. Nomor C. Di sini kita diminta untuk menentukan sendiri struktur dan nama senyawanya. Saya ingin menentukan 1,2 difluoroetuna. Nah, di sini di belakang rantai induk, nama rantai induk, jumlah rantai induk karbon itu una atau alkuna. Berarti di senyawa ini adanya rangkap 3. Nah, etuna itu sendiri artinya 2, berarti ada 2 karbon. Nah, di sini nama cabangnya adalah difluoro. Fluoro itu maksudnya unsur fluor, dan di berarti 2. Adanya soal nomor 2, yaitu tentang isomer, butana, dan pentana. Isomer sendiri merupakan yang artinya suatu senyawa memiliki rumus kimia yang sama, namun susunannya yang berbeda. Jadi, senyawa kimia yang satu dengan yang lainnya itu rumus kimianya sama, sedangkan susunannya yang berbeda. Kita masuk saja ke butana, biar kita makin paham maksud dari isomer. C4H10. Isomer butana memiliki 2 isomer, yaitu N-butana dan 2-metilpropana atau isobutana. Mereka memiliki jumlah karbon dan hidrogen yang sama, C-nya 4 dan H-nya 10. Di sini kita bisa melihat gambarnya dari kedua senyawa, yang kiri N-butana, yaitu CH3, CH2, CH2, CH3, dan yang kanan 2-metilpropana, yaitu CH3, CH, CH3, CH3. Mereka memiliki jumlah karbon dan hidrogen yang sama. Selanjutnya, yaitu pentana, yang memiliki rumus kimia C5H12. C-nya ada 5 dan H-nya 12. Pentana memiliki 3 isomer. Yang pertama N-pentana, 2-metilbutana, dan 2,2 dimetilpropana. Di sini kita bisa melihat gambar struktur senyawanya. Ya, yang pertama N-pentana, yang kedua 2-metilbutana. Jadi ada cabang di C yang kedua, dan yang ketiga ada 2,2 dimetilpropana. Ya, seperti ini struktur senyawanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membantu bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.